Teman-teman, pernah gak sih kalian merasa capek banget sama pikiran sendiri? Di Indonesia, kita hidup di tengah kemacetan yang luar biasa. Komentar netizen yang pedas di media sosial, sampai tekanan di grup WhatsApp keluarga atau kantor yang gak ada habisnya. Kita sering banget merasa cemas, overthinking, atau marah karena hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Nah, perkenalkan nama saya Novia Keisha. Hari ini saya akan mengajak teman-teman mengenal sebuah obat untuk kesehatan mental kita yang sedang sangat viral dan juga populer di Indonesia. Buku ini bukan sekedar teori, tapi sebuah panduan hidup. Judulnya adalah Filosofi Teras, karya Henry Manaviring yang pertama kali terbit pada tahun 2019 dengan ketebalan sekitar 320 halaman. Mungkin kalian bertanya, kenapa sih namanya Filosofi Teras? Jadi begini, buku ini sebenarnya membahas tentang ajaran filsafat Yunani Romawi kuno yang namanya Stoicisme atau Stoicism. Dulu para filsufnya suka mengajar di sebuah teras rumah yang banyak tiang-tiangnya yang disebut Stoa. Itulah kenapa Henry Manaviring menerjemahkan menjadi Filosofi Teras, agar terasa lebih lokal dan juga akrab di telinga kita di masyarakat Indonesia tentunya. Oke, Henry menulis buku ini bukan karena dia seorang profesor filsafat, tapi karena dia sendiri pernah didiagnosis menderita clinical anxiety. Clinical anxiety apa sih? Tulisannya itulah pokoknya. Atau kecemasan berlebih. Nah, dia menemukan kesembuhan lewat stoicism. Lalu dia tulis ulang dengan bahasa yang sangat gue lo biasanya kan. Jadi sangat santai dan juga penuh dengan komik serta ilustrasi menarik supaya kita gak bosan bacanya. Poin paling penting dalam buku ini yang wajib kita semua tahu adalah konsep dikotomi kendali. Ini adalah senjata utama untuk kita yang hobi overthinking. Jadi Henry menjelaskan bahwa dalam hidup ini segala hal yang terbagi menjadi dua. Pertama, hal di bawah kendali kita, yaitu pikiran, opini, keinginan, dan juga tindakan kita sendiri. Sedangkan yang kedua adalah hal di luar kendali kita, yaitu opini orang lain terhadap kita, cuaca, kemacetan, hasil akhir dari usaha kita, dan juga hingga masa lalu, gitu kan. Jadi, filosofi teras ini mengajarkan kebahagiaan sejati hanyalah datang kalau kita fokus pada hal yang kita kendalikan. Kalau ada orang yang menghujat kita di internet, itu di luar kendali kita. Terus, jadi kenapa kita harus stres ya? Yang kita kendalikan adalah bagaimana respon kita terhadap hujatan itu. Selain dikotomi kendali, ada satu teknik praktis yang sangat bagus dalam buku ini untuk merespon emosi negatif. Namanya tekniknya STAR, S-T-A-R. S-nya yaitu stop. Jadi, saat kamu mulai merasa marah atau cemas, berhenti dulu, jangan langsung merespon. Yang kedua adalah T, things atau time out. Nah, berpikir sejenak, amati emosi itu. Yang ketiga adalah A atau assess, yaitu nilai. Apakah hal ini benar-benar buruk atau hanya pikiran kita yang mendramatisir? Apakah ini di bawah kendali kita? Dan yang keempat adalah respon, yaitu setelah tenang baru berikan respon yang bijak. Nah, inilah cara kita menjadi tuan atau pikiran kita sendiri. Mirip dengan buku Seni Bicara yang kita bahas sebelumnya, di mana kita harus bijak merumuskan pikiran sebelum menjadi kata-kata. Sebagai penutup, kenapa buku ini sangat saya rekomendasikan? Karena di dunia yang semakin bising ini kita butuh sebuah jangkar lah itu, jangkar. Agar tidak mudah terbawa arus emosi, buku ini sudah dicetak puluhan kali dan menjadi mega bestseller di Indonesia bukan tanpa alasan. Ia berhasil mengubah cara pandang banyak orang tentang kebahagiaan. Jadi buat teman-teman yang ingin hidup lebih tenang, gak gampang baper, dan ingin punya mental yang kuat seperti beton, nah, Filosofi Teraslah adalah bacaan wajib tahun ini. Ingat, kita tidak bisa mengatur arah angin, tapi kita bisa mengatur layar kapal kita sendiri. Itulah review dari saya. Terima kasih sudah mendengarnya. Saya Novia Keisha. Sampai jumpa.